Coba bayangkan ini, seorang pria sedang nongkrong bersama teman-temannya di akhir pekan. Suasananya santai ya, penuh tawa dan segelas minuman beralkohol mungkin jadi bagian dari kebersamaan itu. Nah, semua terasa normal dan baik-baik saja. Nah, tapi di sisi lain, pria ini dan pasangannya sedang dalam sebuah misi penting ya, misi menjemput buah hati. Dan di benaknya mungkin terlintas sebuah pertanyaan yang mengganjal ya. Kebiasaanku ini minum-minum ya jangan-jangan berpengaruh kepada pabrik senjataku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman sehat. Ya, jumpa lagi dengan saya Dr. Hadam Ismail. Kalau bicara soal kesuburan, seringkali fokusnya lebih banyak ke pihak wanita. Padahal kita semua tahu kalau kesuksesan program hamil adalah hasil kerja tim yang solid antara pria ya dan juga wanita. Dan kesehatan sperma adalah kontribusi yang krusial ya dari seorang pria. Hari ini kita akan menyorot salah satu faktor gaya hidup yang paling sering jadi perdebatan, konsumsi alkohol. Nah, apakah benar kebiasaan minum alkohol bisa menurunkan kualitas sperma dan membuat perjuangan punya buah hati jadi lebih berat? Nah, kita akan bedah faktanya dari kacamata medis ya, tanpa menghakimi. Ya, agar para pria di luar sana bisa membuat keputusan yang lebih bijak untuk masa depan keluarganya. Nah, bagaimana alkohol mengacaukan pabrik sperma? Nah, untuk mengerti dampaknya, kita harus tahu dulu kalau proses pembuatan sperma atau spermatogenesis adalah proses yang sangat kompleks dan sensitif. Proses ini diatur oleh hormon-hormon penting di tubuh pria ya. Nah, alkohol ini datang dan bertindak seperti preman yang mengacaukan seluruh sistem reproduksi. Nah, ini dia 3 cara utama alkohol merusak pabrik sperma kita. Pertama, mengganggu keseimbangan hormon ya. Nah, bayangkan produksi sperma itu diatur oleh seorang manajer utama bernama hormon testosteron. Nah, alkohol yang masuk ke tubuh bisa mengganggu produksi testosteron di testis. Nah, tidak hanya itu ya. Nah, alkohol juga bisa meningkatkan hormon wanita ataupun estrogen di dalam tubuh pria. Nah, keseimbangan yang kacau ini ya membuat pabrik jadi bingung dan juga produksi sperma bisa menurun. Yang kedua, merusak sel secara langsung ya ataupun stres oksidatif. Nah, saat tubuh kita memetabolisme alkohol, ya proses ini menghasilkan zat sisa berbahaya yang disebut dengan radikal bebas. Radikal bebas ini seperti teroris ya mikroskopis ya yang menyerang dan merusak sel-sel sehat di tubuh kita. Nah, termasuk sel-sel sperma yang sedang diproduksi. Akibatnya banyak calon prajurit yang cacat atau rusak ya bahkan sebelum mereka siap bertugas. Nah, kondisi ini disebut dengan stres oksidatif. Nah, yang ketiga, menurunkan penyerapan nutrisi penting. Sperma yang sehat itu butuh gizi ya, gizi yang cukup. Nah, terutama mineral penting seperti zinc ya, folat ya. Nah, kebiasaan minum alkohol dalam jumlah banyak bisa mengganggu kemampuan usus kita untuk menyerap nutrisi-nutrisi penting ini ya dari makanan yang kita konsumsi. Akibatnya apa? Ya pabrik dari tubuh kita itu ya jadi kekurangan bahan baku untuk memproduksi sperma berkualitas. Nah, apa saja dampak nyata pada kualitas sperma? Jadi setelah pabriknya dikacaukan oleh si preman tadi ya alkohol. Nah, apa hasil produksinya? Nah, inilah dampak yang terukur ya secara medis pada kualitas sperma. Yang pertama ya jumlahnya menurun ya. Total pasukan yang diproduksi dalam sekali ejakulasi bisa berkurang drastis. Yang kedua, pergerakannya melambat ya. Banyak sperma yang jadi mager ataupun malas gerak ya. Mereka jadi perenang yang lambat ya dan juga tidak punya tenaga untuk mencapai sel telur ya. Kurang gesit ya. Yang ketiga, bentuknya aneh-aneh dia. Ada yang bentuknya nggak sempurna, miring kanan, miring kiri, ekornya mungkin cacat ya dan sebagainya. Jadi banyak sperma yang bentuknya nggak normal, kepalanya 2, ekornya bengkok ya, mungkin batangnya itu keriting ya. Pokoknya ukurannya juga aneh-aneh. Nah, sperma dengan bentuk cacat seperti ini itu tidak akan bisa membuahi sel telur. Ya, singkatnya, alkohol bisa mengurangi jumlah pasukan spermamu ya, membuat mereka jadi lambat. Ya, kemudian banyaknya bentuknya ataupun lahirnya jadi cacat ya. Tapi dok, sedikit saja boleh nggak? Nah, jadi membahas soal dosis lagi ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang paling umum. Ya, apakah 1 gelas sekali sama bahayanya dengan yang agak banyak ya? Jawabannya tentu berbeda.
Yang pertama, minum berlebihan, ya ini didefinisikan sebagai minum lebih dari 14 gelas standar per minggu ya. Jadi penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa kebiasaan ini sangat jelas berhubungan dengan penurunan drastis kualitas sperma dan kadar estrogen. Yang kedua, minum sedang, misalkan 7-14 gelas per minggu. Dampaknya masih jadi perdebatan ya. Beberapa studi menunjukkan ada sedikit penurunan kualitas, beberapa lainnya tidak menemukan efek signifikan. Nah, yang ketiga, minum sesekali. Nah, minum 1 atau 2 gelas di acara khusus kemungkinan besar tidak akan memberikan dampak permanen yang signifikan pada kesuburanmu. Namun ya, ini yang penting untuk diingat para pria. Jika kamu dan pasangan sedang aktif dalam program hamil, saran terbaik saya itu menghentikan ataupun tidak sama sekali mengkonsumsi alkohol. Jadi itu ya. Nah, seminimal mungkin tidak. Nah, kenapa? Ya karena kamu kan tentu ya ingin memberikan pasukan dengan kualitas terbaik 100% yang siap tempur, jumlahnya cukup, bentuknya bagus, geraknya lincah ya, supaya memaksimalkan peluang keberhasilan. Kabar baiknya, efeknya bisa diperbaiki. Nah, ini bagian yang memberikan harapan. Kerusakan akibat alkohol pada sperma sebagian besar bersifat reversible atau bisa diperbaiki. Nah, proses produksi sperma dari awal sampai matang itu butuh waktu sekitar 74 hari ya, kurang lebih 2,5 bulan sampai 3 bulan lah ya. Nah, artinya jika seorang pria berhenti total dari kebiasaan minum alkohol, nah tubuhnya akan mulai memproduksi generasi sperma baru yang lebih sehat dalam waktu sekitar 3 bulanan. Nah, kualitas spermanya bisa membaik secara signifikan ya. Nah, tapi tetap ya harus diimbangi dengan olahraga ya, istirahat cukup, gak begadang, kemudian konsumsi makanan-makanan yang bergizi ya. Nah, jadi tidak ada kata terlambat untuk memulai gaya hidup yang lebih sehat demi menyambut sang buah hati. Kesimpulannya, ya, apakah benar alkohol bisa menurunkan kualitas sperma? Jawabannya adalah sangat bisa. Jadi alkohol ini bertindak seperti preman, seperti yang kita jelaskan tadi, merusak sel ya, mencuri nutrisi ya, dan pokoknya intinya membuat sperma itu nggak sehat. Meskipun tingkat resikonya bergantung pada seberapa banyak dan juga seberapa sering minum, ya pilihan yang paling bijak adalah tidak sama sekali kalau sedang berjuang untuk menjemput sang buah hati. Ini adalah bentuk dan juga cara strategi terbaik ya bersama pasangan yang bagi saya. Bagi pria di luar sana ya, semoga informasi yang saya berikan ini bisa membuka wawasan dan juga bisa menjadi pertimbangan ya, bisa menjadi langkah yang akan diambil ke depannya seperti apa ya tentang program hamil ya, ataupun cara menjemput si buah hati. Oke teman-teman, jangan lupa di like ya, di share video ini dan juga di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis ya, jaga kesehatan selalu, salam sehat, sampai jumpa.